Maka dikatakan di dalam Dharma, seseorang yang sangat pelit gak akan pernah bisa untuk mencapai alam surga. Sangga yang kami muliakan, pengurus yayasan wihara yang kami hormati, para pengurus MBI, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Selamat malam semuanya. Namo Sang-Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Malam ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya juga kita semua, karena pada malam hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan kita juga sudah bersama-sama melaksanakan, mengulang tentang apa yang diajarkan oleh Buddha dengan cara membaca sutra dan mantra. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini memang kalau boleh saya sampaikan adalah yang kedua saya mampir di Biak. Tapi yang pertama itu hanya sekedar transit waktu tahun 2017. Tapi kali ini betul-betul mampir di Biak. Jadi walaupun saya belum kenal dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetapi rasanya itu kayak sudah terbiasa. Jadi kayak sudah terbiasa ketemu gitu ya, walaupun tidak kenal namanya, tetapi rasanya nyaman, tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi pendukung bagi saya untuk sharing Dharma. Bapak Ibu dan saudara sekalian, malam ini saya harus pilih-pilih. Kira-kira apa yang harus saya pilih? Karena ajaran Buddha ini sangat luas dan banyak sekali, sehingga saya harus memilih kira-kira apa yang harus saya sampaikan malam ini. Tapi saya hanya akan menyampaikan sedikit saja yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Ini bersumber dari Catukanipata di dalam Anuttara Nikaya 4. Ya. Di Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini berkaitan dengan kebahagiaan duniawi. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa saja, tidak menyeluruh. Tapi nanti boleh secara singkat, secara menyeluruh. Nah, khotbah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian disampaikan oleh Buddha sendiri kepada seorang perumah tangga yang bernama Anathapindika. Di kalangan umat Buddha, cerita tentang Anathapindika ini sudah tidak asing lagi, karena beliau ini sangat terkenal. Beliau adalah seorang konglomerat, seorang yang sangat kaya raya, sangat dermawan, dan bahkan bukan hanya membangun satu tempat yang besar yang sekarang ini masih ada. Kalau kita kunjung ke India, itu masih ada tempatnya. Beliau juga menyantuni orang-orang yang butuh makan dan lain sebagainya. Ya, bahkan diceritakan itu kalau ada orang yang minjem uang, itu pun juga dikasih. Dia pun juga malah tidak lagi, itu ceritanya begitu, tapi dibayar secara sendirinya. Nah, apa saja yang disampaikan Buddha di sana? Yang pertama adalah tentang Atisuka. Atisuka ini adalah kebahagiaan karena memiliki badan yang sehat. Sehingga badan yang sehat ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Kalau badan kita sehat, kita bisa bekerja, bisa mencari uang, mencari nafkah, kita bisa mengumpulkan materi sebanyak mungkin kalau badan kita ini sehat. Kemudian kalau kita sudah sehat, kita bekerja, maka kita bisa bahagia karena mendapatkan harta yang telah kita perjuangkan. Karena kalau kita memiliki harta ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak khawatir tentang kebutuhan. Mau makan apa saja gampang. Kira-kira makanan yang khas di Biak ini apa? Bapeda.
Papeda itu yang dibuat dari sagu itu ya. Iya. Saya pernah makan itu waktu di Jayapura. Ya, habis selesai isi acara KDAB di sana selama 1 minggu, jadi diajak makan papeda. Papeda itu terbuat dari apa namanya? Sagu ya. Kalau di sini sagu aren ya. Apa sagu? Sagu. Dari pohon nipah. Bukan. Iya, pokoknya kurang lebih begitu lah ya. Pohon nipah lain. Oh, lain ya. Iya. Pohon sapu ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita memiliki harta ini, kita mau makan apa aja bisa, ya. Apalagi zamannya zaman teknologi. Anak-anak muda sekarang itu ya, khususnya kalau kayak di Jakarta, orangnya di rumah saja makanannya bisa sampai rumah. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dulu belum pernah mengalami seperti itu, tetapi di zaman sekarang ini sudah canggih. Bahkan kita pesan dari rumah langsung sampai. Karena apa? Karena kita memiliki uang, memiliki materi untuk membeli itu, sehingga kemudahan-kemudahan ini akan kita dapat. Kemudian kekhawatiran terhadap kebutuhan untuk menyekolahkan anak misalkan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga kalau kita mampu memenuhi kebutuhan itu, maka kekhawatiran yang ada di dalam batin kita ini berkurang, sehingga kita merasakan kebahagiaan karena kita memiliki harta. Itu yang disampaikan Buddha. Yang kedua adalah, tadi kalau yang pertama adalah ati suka, yang kedua adalah boga suka. Setelah kita memiliki harta, maka kita harus bahagia dengan cara menggunakannya. Yang pertama kali apa yang harus kita, supaya kita berbahagia? Yang pertama kali ini adalah harta yang dimiliki itu untuk membahagiakan diri sendiri. Maka dikatakan kalau kita bisa membahagiakan diri sendiri, nantinya juga kita akan bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita sudah memiliki harta tetapi tidak bisa membahagiakan diri sendiri, ini artinya kita pelit. Maka dikatakan di dalam Dharma, seseorang yang sangat pelit, kalau bahasanya selain pelit apa? Kikir. Kalau orang yang kikir disampaikan di dalam Dharma tidak akan pernah bisa untuk mencapai alam surga karena kekikirannya itu. Karena orang yang kikir itu sangat melekat sekali dengan hartanya, sangat hitung-hitungan sekali dengan hartanya itu. Keluar sedikit aja eman-eman, gelisah. Apalagi kalau misalkan hilang sedikit saja bisa stres. Mengapa? Karena tidak terbiasa memberi, sehingga pikiran kekhawatiran dan lain sebagainya itu muncul karena kemelekatan terhadap harta yang dimiliki. Kebahagiaan yang kedua, kalau kita memiliki harta, maka kita harus selain membahagiakan diri sendiri, maka harus membahagiakan kedua orang tua. Kalau kita punya harta banyak, kalau tidak untuk membahagiakan orang tua, untuk apa? Karena jasa orang tua itu sangat besar. Kalau tidak ada orang tua yang berjuang membesarkan kita semua, tidak ada harta yang sebanyak ini yang Bapak Ibu miliki. Tidak akan pernah ada. Jangan meremehkan bahwa Bapak Ibu besar sendiri, buka usaha sendiri, tetapi perjuangan orang tua untuk membesarkan kita ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa, yang didasari oleh cinta kasih terhadap anaknya, sehingga kita pasti untuk membahagiakan orang tua. Kalau misalkan orang tuanya ini masih sehat, kita punya duit cukup atau uang cukup, materi yang cukup, kita bisa ajak jalan-jalan. Bapak Ibu pernah ngajak jalan-jalan orang tuanya?
Pernah apa tidak? Nah, Pernah. Kayaknya kok diem aja. Mau jawab kayaknya gimana ya, saya kayaknya belum, kayaknya kok sudah gitu. Jadi ragu-ragu sedikit gitu ya. Jadi pernah. Nah, selain Bapak Ibu kita bisa mengajak orang tua jalan-jalan, mungkin kalau orang tua ini materinya sendiri cukup ya, kita juga bisa mengunjungi, memberikan atau membelikan makanan yang paling disenangi. Kira-kira yang paling disenangi apa kira-kira orang tuanya? Bapak Ibu kira-kira senang apa? Pak itu apa? Babi. Oh, enak ya. Oh, zaman dulu. Emang di sini ada? Oh, ada juga ya. Banyak. Mahal lagi. Wah, kemarin semalam ya saya diceritain orang umat Nabi itu kalau ke Bali itu, kalau beliau main ke Bali itu makan bersama tuh belinya satu utuh katanya, dan di dalamnya itu ada sayurnya katanya, dibilangnya babi guling. Nggak tahu babinya sudah mati kok dibilang guling ya. Mungkin babinya dipanggang diguling-guling gitu ya. Oh. Ya, jadi apa kira-kira kesukaan orang tua? Pasti anaknya tahu sukanya apa atau sukanya jalan-jalan kemana. Kalau tidak bisa jalan-jalan jauh ya biasanya diajak jalan-jalan ke mall. Di sini ada mall nggak ya? Ada. Kok saya belum lihat? Hah? Mall Hadi namanya. Mallnya namanya Hadi. Oh, supermarketnya namanya Hadi. Oh, jangan-jangan yang punya Hadi juga ya? Oh, bener ya? Oh, pantesan namanya Mall Hadi. Oh, besok mau diajak jalan-jalan? Wah, senang sekali kalau diajak ini. Bisa lihat mall ini. Karena kemarin di Nadiri saya nggak ada ya sana ya. Pantesan saya nggak diajak masuk mall. Semalam itu diajak ngopi. Jam 9 sampai jam 10 ngopi. Malamnya mabuk kopi, saya nggak bisa tidur sampai pagi. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau orang tuanya diajak malam-malam jangan disuguhi kopi, nanti malam nggak bisa tidur kayak saya. Semalam itu berjuang mau tidur aja, ngamati napas masuk napas keluar, ini rileks jasmani aja sulit sekali tidur, sangat sulit. Ini kayaknya saya mabuk kopi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, selain membahagiakan orang tua, maka harus hartanya ini digunakan untuk membahagiakan saudaranya. Kalau saudaranya ini butuh dibantu. Dibantu dengan cara apa? Mungkin memberikan solusi supaya tidak ketergantungan harus apa ya? Minta lagi. Mungkin dikasih solusi bagaimana dikasih modal untuk buka usaha. Karena kalau dikasih modal untuk buka usaha nantinya tidak bergantung pada kita. Nah, kebahagiaan yang kita miliki ini kita bagi dengan saudara, sehingga saudara ini nantinya juga ikut menikmati kebahagiaan dari harta yang kita miliki. Dia pun juga bisa mandiri, nantinya bisa berbagi lagi dengan yang lain. Lalu yang berikutnya adalah untuk membahagiakan teman-teman. Nah, Bapak Ibu punya teman sekolah, teman kecil, atau teman bermain, ataupun teman berbisnis. Begitu datang, misalkan datang ke dia, jangan lupa ketika datang ke dia ya jangan dibiarin saja begitu saja, tetapi kita sebagai teman juga harus menyapa dan mengajak untuk diberikan suguhan. Biasanya suguhannya apa kalau diajak ke rumah? Air putih, kopi, teh,
Sukun. Oh sini terkenal sukunya ya? Wari mati. Manokwari yang terkenal. Oh pantesan ada kemarin bawa sukun gede-gede. Bawa keripik juga. Ya. Oh, ya. Jadi kalau misalkan temannya itu datang maka harus diberi suguhan, jangan dibiarkan begitu saja. Supaya teman yang datang ini senang, kita juga senang. Ternyata kita memiliki harta ini bisa membahagiakan diri kita dengan cara menyuguhi teman-temannya yang datang. Sehingga yang datang bahagia, temannya bahagia, kita juga merasa bahagia karena mampu menyuguhi sesuguhan yang cukup pada teman-temannya. Yang berikutnya adalah diberikan kepada tamu-tamu. Ya tamu-tamu ini kan banyak, mungkin dari pejabat dan lain sebagainya ya, atau famili-famili yang sudah jauh dan lain-lain, sehingga tamu-tamu ini akan senang, merasa bahagia walaupun mungkin yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Apalagi yang dikenal pasti merasa lebih bahagia. Yang tidak dikenal pun kalau disuguhi juga akan merasa bahagia. Sehingga seseorang yang memiliki kedermawanan ini menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat, selain membahagiakan diri sendiri juga membahagiakan banyak orang. Yang berikutnya adalah digunakan untuk persembahan. Diceritakan di dalam Dharma itu mereka akan datang